melokalisir isu nasional, kemampuan melokalisir isu nasional juga saya kira penting untuk teman-teman mahasiswa. Dan ketika bicara dengan tokoh-tokoh lokal, kita lebih baik bicara soal kewenangan-kewenangan lokal macam itu. Maka pasti tokoh-tokoh lokalnya bisa diajak bicara soal itu. Salah satu langkah yang harus teman-teman lakukan adalah pemetaan stakeholder sebenarnya. Memetakan siapa kawan, siapa lawan, siapa ekspor, siapa provokator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan segmen Tamu Ngopi Firman Yusi di kanal Firman Yusi. Segmen yang sengaja dibuat untuk membangun diskusi lah dengan siapapun, dengan dan kapanpun sebenarnya, kapanpun sempat maksudnya. Untuk agar gini, sebagai anggota DPRD itu kadang-kadang ada orang-orang tertentu, termasuk kawan-kawan mahasiswa misalnya, yang ketika ketemu anggota dewan itu agak-agak kayak apa gitu kan. Begitu ketemu canggung, gugup dan lain sebagainya, sehingga kaduan ibu pander. Nah, segmen Tamu Ngopi Firman Yusi memang sengaja dibuat gitu, agar publik melihat bahwa berdialog dengan seorang anggota DPRD itu sebenarnya ya Anda harus serius-serius amat. Kita hanya ngobrol-ngobrol biasa ya it's okay. Dan kadang-kadang gagasan-gagasan besar, ini pengalaman kami, kadang-kadang gagasan-gagasan besar itu justru dihasilkan dari diskusi santai, bukan dihasilkan dari sebuah rapat yang serius. Itu pengalaman kami di beberapa program itu kadang-kadang seperti itu. Nah, segmen ini sengaja dibuat untuk itu. Dan kalau ada kawan-kawan yang menyaksikan segmen ini, kalau ada yang bertanya-tanya kenapa hampir sebulan lebih tidak ada segmen yang baru, gitu, saya harus jawab gitu. Kami kebetulan kena musibah. Jadi file-file kami diserang virus sehingga berapa episode ya? 3 episode ya. 3 episode dari Tamu Ngopi Firman Yusi ini tidak bisa tayang. Jadi padahal ada topik-topik menarik yang barangkali sedang ditunggu-tunggu para penyimaknya lah. Nah, sayangnya itu termasuk di antara file-file yang hilang. Itu kenapa tadi kami pastikan ini akan segera tayang, karena kami kehabisan stok yang harus upload. Nah, untuk kawan-kawan yang menyaksikan segmen ini, bagi yang ingin hadir di ruang ini, entah ruang di sini atau ruang di mana kita ketemunya gitu kan, itu bolehlah nanti hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini nomor yang secara khusus untuk mendaftar menjadi tamu ngopi Firman Yusi ini. Catatannya adalah bersedia ditayangkan. Catatannya. Kemudian catatannya nunggu antrian, sama nunggu waktu yang tepat lah. Karena saya kan bekerja di 2 alam. Alam Banjarmasin, alam Tabalong maksudnya gitu kan. Jadi karena bekerja di 2 tempat, otomatis waktu tidak setiap saat bisa hadir di antara teman-teman. Oleh karena itu waktunya harus agak diatur. Karena ini semua segmen ini kan diambil, di syuting hanya di Tabalong, Balangan, atau Hulu Sungai Utara. Nah, sehingga menunggu jadwal pada saat ada di 3 daerah ini. Jangan lupa teman-teman yang menyaksikan untuk subscribe, like, share, dan komen yang penting. Kenapa saya bilang komen yang penting? Itu minta masukan dari teman-teman juga soal perkembangan segmen ini. Kira-kira apa lagi yang bisa kita diskusikan dan kira-kira sebermanfaat apa segmen ini. Dan meskipun kadang-kadang barangkali isinya tidak serius-serius amat, tapi saya berharap sih ada yang bisa dipetik dari setiap diskusi kita. Jadi ada yang bisa diambil dari setiap diskusi yang kami hadirkan di ruang ini. Saya juga bisa dihubungi lewat media sosial, ya, sejumlah media sosial, ada Facebook, ada Instagram. Itu bisa dilihat di bawah ini juga. Dan beberapa kawan-kawan menghubungi lewat DM ke Facebook atau Instagram. Insya Allah DM maupun komen apalagi, insya Allah direspon selama positif-positif aja. Selama memang akan membangun diskusi yang positif. Karena tidak sedikit juga kan DM dan komen yang tidak membangun diskusi yang positif. Kalau biasanya kalau tidak membangun diskusi yang positif ya lebih baik di skip aja lah. Dihapus tidak, tapi di skip aja lah. Saya kira itu ya. Jadi informasi tadi sekilas dulu soal bahwa kami agak terlambat upload segmen-segmen ini karena kami mengalami tsunami di PC, di laptop kami yang
biasa digunakan untuk mengedit karena serangan virus dan akhirnya semua file habis. Mudah-mudahan kita doakan ini tidak habis langsung malam ini juga. Jadi mudah-mudahan malam ini bisa dalam beberapa waktu ke depan bisa kita edit dengan baik dan segera kita bisa tayangkan. Gitu. Jadi dan ini sekalian informasi bahwa kami sebenarnya biasanya nyetok dulu, tidak langsung tampil gitu ya. Jadi begitu kita malam ini tampil biasanya tidak langsung besok bisa ditayangkan. Biasanya nunggu antrian karena kita udah bikin stok duluan. Itu tadi karena agar ngatur jadwal. Nah, saya kedatangan tamu 3 orang hari ini dan sebelumnya saya lupa berkenalan namanya masing-masing, jadi otomatis harus dikenalkan masing-masing. Saya tidak bisa mengenalkan satu persatu, gitu ya. Jadi mengenalkan diri saja. Tapi sekilas saya dapat informasi tadi, ketiga-tiganya sebenarnya adalah mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Arsyad Al-Banja, Syekh Muhammad Nafis. Jadi 3 orang mahasiswa ini dan diantaranya itu mengambil inisiatif mendirikan sebuah lembaga, mendirikan sebuah gerakan namanya Rumah Pustaka. Jadi nanti mungkin dalam diskusi kita bisa aja lah kita sambil diskusi tentang apa itu Rumah Pustaka dan lain sebagainya nanti. Nah 3 orang ini, karena saya tadi tidak sempat minta kenalan satu persatu, jadi silahkan mengenalkan diri, boleh mulai sini, boleh mulai situ, boleh mulai tengah, terserah aja. Mulainya mau mana, silahkan. Oh jangan nyebut umur. Kalau yang tua duluan dari sini kan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Bahrul Ilmi. Sekarang menjadi seorang mahasiswa di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Panggilannya? Panggilannya Bahrul. Bahrul, oke. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama saya Maulida, dipanggil Maulida. Saya dari Sekolah Tinggi Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Ya. Yang ketiga? Perkenalkan Mbak, nama Ulun Ahmad Rasidi, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Muhammad Nafis Tabalong. Panggilannya? Panggilannya Rasidi. Rasidi. Bahrul Maulida Rasidi. Aku harus mengulang-ulang karena mohon maaf, aku ini soal nama agak sedikit memoriku agak terganggu kadang-kadang soal nama. Jadi di kantor ini ada 2 orang yang namanya mirip-mirip dan selalu tertukar namanya. Itu faktual gitu. Jadi mohon maaf nih kalau aku nanti bisa manggil ini Bahrul jadinya. Padahal ini tadi Rasidi kan. Nah, kan sudah ingat loh. Ya, itu Bahrul Maulida Rasidi. Kira-kira mau Maulida kada ada tepuk huruf lah malam ini. Karena mungkin kan memanggil itu Bahrul gitu kan. Ya, jadi Bahrul Maulida Rasidi. Oke, malam ini kita mau diskusi soal apa kira-kira? Akukah yang betakun, bonikam kah yang betakun? Pertanyaannya gitu. Kalau Ulun pribadi kita yang betakun. Oke. Oke. Ujian, ini ujian nanti kelulusan. Oke, silakan lanjut. Ini mungkin dari mana dulu nih? Serah siapa yang mau? Siapa yang duluan? Ulun duluan lah, izin Pak. Nah, karena Ulun mahasiswa, mungkin untuk pembuka dan penghangat kopi pada malam hari ini, pertanyaannya untuk kawan-kawan yang mahasiswa di luar Tabalong ataupun yang ada di Tabalong, ini kita harus memperbaiki apa sih yang benar gitu dari pergerakan mahasiswa gitu. Karena banyak masyarakat yang kita wakilkan suaranya tidak merasa suara tersebut diwakilkan gitu. Nah, jadi mungkin di sini Ulun mau bertanya ke Bapak karena Ulun sedikit tahu tentang Bapak. Bapak dulunya juga aktivis, dulunya Bapak seorang penggerak. Dan mungkin kita harus tahu dulu strategi pergerakan yang benar. Kemudian pergerakan yang benar-benar pergerakan itu apa sih gitu? Apakah hanya demonstrasi atau bagaimana gitu Pak? Mungkin itu Pak pembukanya. Oke. Jadi pertama gini, saya kurang sependapat ketika misalnya, kita langsung ya. Ketika mahasiswa itu menganggap mewakili masyarakat. Oh iya. Tapi ada tapinya. Jadi jangan cuma sampai di situ. Kalau nanti sampai di situ ribut nanti. Maksud saya gini, mahasiswa ini kan sebenarnya kelompok intelektual.
Nah, maka barangkali ketika menyuarakan sesuatu, belum tentu suara itu sama persis dengan yang disuarakan oleh masyarakat. Tetapi tentu yang disuarakan ini didasarkan pada kemampuan intelektualnya. Jadi ciri khasnya itu adalah berdasarkan pada kemampuan intelektualnya. Kita di kampus, saya sering bilang sama teman-teman di kampus, kita di kampus itu cuma dapat dua hal sebenarnya. Menurut saya itu. Satu, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua itu kemampuan untuk melakukan analisa. Jadi bedanya siswa dengan mahasiswa itu adalah kemampuan melakukan analisa. Jadi kalau kita belum sampai pada level kemampuan melakukan analisa, maka kita sebenarnya belum berhak menyandang kata maha. Kita masih siswa aja. Kalau kita belum mampu melakukan analisa. Tapi kalau kita sudah mampu melakukan analisa, mengambil kesimpulan dan bahkan kemudian menyusun tawaran solusinya, maka baru kita berhak untuk dilabeli mahasiswa. Karena itu kayak nyusun skripsi gitu kan. Nyusun skripsi itu kan gitu kan. Ada masalah, kita analisis masalahnya, kita teliti, kita dalami, kita simpulkan, kita buat sarannya. Rekomendasinya apa? Nah, ciri mahasiswa itu sebenarnya ada di situ. Oleh karena itu, menurut saya, pergerakan, pola-pola pergerakan, saya bukan anti pergerakan massa ya. Saya bukan anti demonstrasi. Demonstrasi tetap harus menjadi salah satu pilar dalam memperjuangkan demokrasi. Jadi demonstrasi itu tetap menjadi salah satu pilarnya dalam memperjuangkan sesuatu. Tetapi kemudian yang barangkali kurang kita garap, adalah ruang-ruang intelektualnya. Yang kurang kita garap. Sekarang ini kan yang menonjol ruang aksi massanya. Tapi ruang-ruang intelektualnya kurang kita garap. Padahal salah satu ciri dari kampus itu justru dia adalah ruang intelektual. Maka disitulah sebenarnya kita bisa berdebat. Berdebat secara ilmiah tentang sesuatu yang sedang kita perjuangkan. Nah, ruang-ruang itu yang saya kira saat ini itu kurang digarap oleh teman-teman mahasiswa. Kalau dulu kami punya kuliah-kuliah umum, stadium general. Kalau kuliah umum cenderung kampus yang selenggarakan. Tapi kami dulu, waktu saya mahasiswa juga menyelenggarakan kuliah umum. Temanya suka-suka kami. Yang saya maksud suka-suka kami itu temanya barangkali faktual, tidak harus sesuai dengan jurusan kita di kampus. Kalau kita lagi menyoroti misalnya soal tepat tidaknya kenaikan BBM, maka kita undang yang expert soal itu, yang kita anggap expert soal itu ke kampus, melakukan kuliah umum, maka diskusilah kita di situ soal, kenapa BBM harus dinaikkan? Kenapa subsidi harus dicabut? Apa untungnya subsidi dicabut? Kadang-kadang dari dua versi, dari yang pro dan dari yang kontra. Jadi kita selenggarakan diskusi itu, dan itu jadi modal sebenarnya. Dan itu yang ruang yang kadang-kadang tidak kita lakukan sebelum aksi. Lalu akibatnya hanya analisis kita sendiri yang kita jadikan dasar. Nah, ini dua hal itu saya kira dalam melakukan aksi, saya kira harus dilakukan. Jadi memang kalau nunggu diskusi dulu, waktunya bisa tidak sesuai lagi, harus sambil jalan. Jadi hari ini aksi, besok udah bisa diskusi. Kita respon sesuatu cepat dengan aksi, tidak masalah untuk merespon cepatnya. Tapi besok kita harus mulai membangun diskusi juga. Karena bagaimanapun ketika kita misalnya melakukan aksi, proses perubahan kebijakan itu tidak bisa dilakukan dengan serta-merta. Hari ini teman-teman aksi, besok kebijakannya sudah langsung berubah, tidak bisa. Jadi faktor aksi dilakukan sebagai faktor kejut ketika ada kebijakan yang diambil dan kita kemudian keberatan dengan kebijakan itu, kita beri kejutan dengan aksi, tetapi kemudian dilanjutkan dengan diskusi-diskusi. Maka nanti akan ketemu solusinya seperti apa. Nah, tahapan-tahapan ini yang sebenarnya kalau saya lihat dalam aksi-aksi yang belakangan, khususnya kita di Kalimantan Selatan, barangkali kalau teman-teman di luar, saya melihat masih ada diskusi-diskusi yang seperti itu yang tidak kita lakukan. Begitu aksi selesai. Solusinya belum selesai, kita udah selesai gitu. Nah, ini yang harus tidak harus sih, menurut pandangan saya gitu kan. Menurut pandangan saya yang harus diubah dari aksi teman-teman, maka harus ada kombinasi antara aksi, yang dimaksud dengan aksi ini adalah demonstrasi, aksi dengan ruang-ruang ilmiah. Jadi di ruang-ruang ilmiah kita harus bicara.
Kita tidak bisa hanya bicara di ruang-ruang publik, karena begitu bicara di ruang publik, saya sering bilang dari zaman saya jadi mahasiswa, saya bilang demonstrasi itu kita maunya apa sih? Kita harus bertanya juga, kita maunya apa? Kita mau betul-betul perubahan terjadi, atau kita mau cuma aksi-aksian doang? Kan motivasi orang beda-beda. Sorry, orang barangkali ada yang motivasinya cuma, yang penting kan kami, masyarakat tahu bahwa kami menyuarakan. Yang penting masyarakat tahu bahwa kami meneriakkan ini. Soal hasilnya kan tinggal nyalahkan orang gitu kan. Kalau ini gagal kan tinggal nyalahkan orang. Oh, mereka yang tidak mengakomodir pandangan ini kan tinggal nyalahkan orang aja, gampang gitu kan. Yang penting saya udah action menyuarakan sesuatu gitu. Dan saya kira dengan metode yang seperti itu tingkat keberhasilannya menjadi rendah. Makanya tadi pertanyaannya, kita aksi itu sebenarnya mau apa? Kalau kita mau berhasil, maka strateginya harus disusun. Aksi kejut kapan kita lakukan? Aksi ilmiah kapan kita lakukan? Nah ini barangkali mungkin apakah teman-teman dari STIT bisa memulai langkah seperti itu? Sekali lagi, aksi demonstrasi it's okay, tidak masalah. Di mana-mana orang melakukan itu. Tapi kemudian forum-forum ilmiah juga harus tetap kita buka, karena teman-teman mahasiswa adalah masyarakat ilmiah. Begitu kan harus, kita kan masyarakat ilmiah nih. Begitu jadi mahasiswa kan jadi masyarakat ilmiah. Kita diajari melakukan analisa, kita diajarkan untuk mengumpulkan data, kita diajarkan untuk melakukan analisis, kita diajarkan untuk membuat kesimpulan. Kalau udah kita bisa bikin kesimpulan, kita diajarkan juga untuk nyusun solusi kalaunya begitu sudah kita simpulkan, maka gunakan itu. Jangan sampai kita tidak menggunakan itu, karena begitu kita tidak menggunakan itu, menurut saya kata mahanya mending dihilangkan aja. Kalau kita tidak menggunakan metode itu, tapi kedua-duanya harus tetap jalan. Maka jadilah macan di jalanan, tetapi jadi macan juga di forum ilmiah. Kalau kita cuma bisa jadi macan di jalanan, tapi di forum ilmiah kita tidak bisa bicara, ya. Dan tentu ini harus diiringi referensi yang memadai. Jadi begitu kita menyampaikan sesuatu, referensinya memadai, bahasa yang digunakan juga bahasa-bahasa ilmiah, gitu kan, bahasa-bahasa yang memang mencirikan bahwa kita adalah pergerakan yang dilatar belakangi oleh pengetahuan. Teman-teman yang belajar soal sekolah tinggi ilmu tarbiyah ya, pendidikan Islam, syariat Islam, harus bisa kemudian menyambungkan antara pengetahuan yang diperoleh di kampus dengan aksi yang sedang dilakukan. Jangan sampai tidak nyambung sama sekali. Harus ada sisi-sisi yang teman-teman pandang dari perspektif keilmuan masing-masing. Jadi sejak di kampus saya dulu agak, ya hal yang sama terjadi sih. Dari dulu juga ada juga yang melakukan hal yang sama. Lemah di forum-forum ilmiah, kuat di forum-forum jalanan. Gitu. Tapi harus ada yang menyeimbangkan, harus ada yang masuk ke forum-forum ilmiahnya juga. Dulu bertentangan juga. Kita yang berdiri berimbang itu juga kadang-kadang dibilang, wah lemah, masa diselesaikan dengan diskusi. Tapi pertanyaannya apa yang tidak diselesaikan dengan diskusi? Nggak ada yang tidak diselesaikan dengan diskusi. Undang-undang diselesaikan dengan diskusi. Semuanya diselesaikan dengan diskusi. Aksi boleh. Tapi sekali lagi, forum-forum ilmiah wajib. Kira itu. Aku tidak menjawab sebenarnya. Tapi menghancurkan cara berpikir. Nih, aksi tidak hanya aksi demonstrasi, Pak. Iya. Kita harus juga melakukan Diskusi dan forum-forum ilmiah. Terus lanjut lagi, Pak. Nah, ini diskusi ilmiah ada dua nih yang menangkap dari penjelasan Bapak. Bisa sebelum aksi, gerakan yang tembak kajut, faktor kejut, atau sesudah aksi demonstrasi. Nah, misal kita ingin melakukan diskusi terhadap ada satu masalah di suatu daerah, itu kan dari penjelasan Bapak harus ada orang yang memang expert, ya, ahli lah, tentang bidangnya tersebut. Nah, bagaimana kita untuk menarik seseorang yang ahli dalam bidangnya itu? Kadang kita mengundang pun sangat sulit. Orang yang sangat membidangi itu, Pak. Nah, itu problem juga sebenarnya. Sama aja problemnya mulai dulu kayak gitu juga. Tapi untuk kampus-kampus yang umurnya relatif cukup berumur, saya kuliah di ULM gitu kan.
belum lahir kampusnya udah lahir gitu. Jadi untuk kampus-kampus yang cukup berumur itu biasanya lebih mudah. Karena para ahlinya itu banyak juga yang dari kalangan alumni gitu. Jadi kita lebih mudah untuk meminta pandangan dari mereka-mereka yang alumni yang sudah menjadi praktisi yang mempunyai pengetahuan yang memadai untuk hal macam itu. Jadi yang kita undang juga sebenarnya ada orang lain, hanya alumni-alumni yang kita ajak bicara. Untuk kampus-kampus yang usianya barangkali lebih muda, STIT udah berpangkatan ya sama wisuda sarjana ya? Belum. Tahun ini insya Allah. Belum ada, baru tahun ini. Nah kan belum ada alumni maksudnya kan. Barangkali yang bisa diminta pandangan itu justru kemudian internal dulu. Dari dosen-dosennya sendiri dulu. Jadi diskusi itu harus dilakukan dengan semua orang. Saya waktu masih di kampus punya dosen yang jadi teman diskusi. Jadi kalau ada hal-hal yang seperti itu, lebih dulu kita diskusikan dengan ini. Walaupun kadang-kadang juga harus kita rahasiakan juga. Ada juga dosen-dosen tertentu barangkali yang tidak suka dengan. Ya udahlah, di kampus aja lah, jangan turut campur urusan di luar kampus lah. Itu udah biasa lah. Sama aja lah di mana-mana gitu kan, ada yang kayak gitu. Tapi ada juga teman-teman dosen itu yang semangat pemberontakannya dalam tanda kutip ya, semangat pemberontakannya juga tinggi, tapi tidak bisa melakukan aksi sendiri karena berbagai faktor sehingga dia tidak bisa melakukan aksi sendiri, dan itu bisa dijadikan mitra strategis. Jadi salah satu langkah yang harus teman-teman lakukan adalah pemetaan stakeholder sebenarnya, memetakan siapa kawan, siapa lawan, siapa ekspert, siapa provokator. Karena ada juga yang pura-pura jadi expert padahal provokator gitu kan. Ada. Pura-pura jadi expert gitu. Jadi seolah-olah dia tahu persis padahal dia nggak tahu apa-apa. Tapi dia dorong orang lain untuk melakukan aksi dan dia tidak melakukan aksi. Begitu ribut nanti dia udah hilang. Dia tidak bertanggung jawab terhadap isi aksi itu. Nah, ini bahaya. Ini orang-orang yang berbahaya. Jadi teman-teman harus sudah mulai memetakan yang mana bisa dijadikan teman, yang mana tidak bisa dijadikan teman, yang mana bisa dijadikan kawan diskusi, yang mana tidak bisa dijadikan diskusi, yang mana expert. Oleh karena itu teman-teman harus saran saya harus ada tim lah yang memang harus bergaul ke sana ke sini. Jadi kalau dulu di kampus itu bukan hal aneh, sekarang mungkin agak sensitif itu. Kalau dulu tidak hal yang aneh ketika misalnya teman-teman mahasiswa bergaul dengan orang-orang partai politik, itu bukan hal yang aneh. Itu bagian dari kebebasan akademis karena belajar bisa dari mana saja gitu kan. Hanya sekarang kadang-kadang agak-agak sensitif kalau kayak itu. Aku heran juga kenapa jadi agak sensitif. Padahal mestinya tidak perlu sensitif. Karena sebagai mahasiswa teman-teman bebas belajar. Ya kalau ada konsep kampus merdeka belajar gitu kan. Kan sekarang ada konsep kampus merdeka belajar. Mestinya kampus merdeka belajar itu bisa semerdeka itu belajarnya. Belajarnya dari manapun, sumbernya dari manapun. Dan kalau itu harus diselesaikan di dalam ruang ilmiah, selesaikan di ruang ilmiah. Tapi belajarnya bisa dari sumber manapun. Nah, kampus merdeka belajar itu mestinya seperti itu. Sehingga tidak perlu khawatir berteman dengan siapapun. Jadi harus dibentuk, teman-teman harus membentuk jejaring di semua lini, di semua aspek, di semua bidang harus punya jejaring, harus punya kawan-kawan, harus punya mitra-mitra. Oleh karena itu tidak perlu sungkan untuk datang dan berdiskusi. Datang, minta izin untuk berdiskusi, tidak perlu sungkan. Kepada orang pemerintahan, it's okay. Kepada orang swasta, silahkan. Kepada orang partai politik, boleh. Kepada para pekerja, para pekerja di lapangan juga boleh. Langsung kepada masyarakat, silahkan. Karena dari masyarakat juga kita bisa belajar sebenarnya. Nah, baru kemudian itu yang diramu dengan menggunakan metodologi yang kita pelajari di kampus tadi. Baru kita ini kan. Ya, artinya tidak semua pandangan expert itu juga, karena expert ini belum tentu juga netral. Expert bisa juga agak condong-condong gitu. Condong ke pemerintah atau tidak condong ke pemerintah sama sekali, agak lebih provokatif gitu kan. Bisa juga. Nah, disitulah fungsi teman-teman di kampus kemudian melakukan analisa. Oh, ini condong nih. Ini condong ke sini nih. Enggak apa-apa kita belajar dari yang condong. Karena kalau kita belajar dari yang condong ke kiri, tapi yang ke kanan juga kita belajar juga, maka barangkali kita bisa bangun netralnya sesungguhnya seperti apa. Gitu. Karena kita belajar dari keduanya. Yang salah saya kira tidak belajar dari kedua-duanya sama sekali. Nah, itu yang keliru kan, tidak belajar sama sekali, itu yang keliru kan. Itu kan sama dengan kalau dalam Islam kan rukunut atau kada aja. Yang salah itu kan yang kada sholat subuh kan. Buat apa memperdebatkan itunya. Jadi artinya ini condong ke A, ini condong ke B. Yang salah itu kita tidak belajar sama sekali. Kalau kita belajar dari salah satu masih mending.
Tapi lebih bagus belajar dari kedua-duanya. Untuk kita bandingkan kemudian mengambil kesimpulan. Boleh jadi kesimpulan kita ikut condong ke A, atau bahkan ikut condong ke B, atau kita punya kesimpulan sendiri. Punya garis tengah sendiri. Tapi karena kita sudah belajar semuanya. Maka yang perlu dilakukan teman-teman itu, kalau istilah kerennya itu namanya analisis stakeholder. Jadi, kalau yang lagi tren-tren yang baru-baru tadi lah, misalnya soal kenaikan BBM, tinggal analisis stakeholdernya. Ini kira-kira yang punya pengetahuan cukup soal kenaikan BBM ini siapa saja. Kita di daerah barangkali ya sedikit sekali lah orang yang bisa diandalkan untuk itu gitu kan. Tapi sesedikitnya itu kita ini kan. Kemudian referensi, baca koran, baca majalah, sekarang sudah tidak masalah kan, baca berita online segala macam. Tapi hati-hati juga, karena ada juga berita-berita yang provokatif juga gitu. Tapi kita harus pandang dari semua aspek, harus membacanya dari semua sisi. Sisi pro, sisi kontra harus kita baca. Prosesnya panjang. Tapi sekali lagi tadi, kalau mau efek kejut dulu, tolak dulu. Jadi gitu kan, tolak dulu. Habis itu baru diskusi. Diskusi pertama kita masih 3/4 menolak gitu. Jangan langsung terima juga gitu. Meskipun sudah baca referensi, jangan langsung, wah ya sudahlah kita ngalah aja lah, jangan langsung gitu. Jadi strategi kami dulu, sampai sekarang sih saya masih ngajar kepada teman-teman yang aksi itu. Ketika misalnya kita nolak, kalau ada diskusi berikutnya, kita masih nolak dulu. Agar memancing mereka yang pro, itu mengeluarkan semua senjatanya. Mengeluarkan semua informasinya. Baru kita analisis, di mana kita serangnya. Baru kayak gitu. Nah, maka gerakan akan jadi dinamis. Kalau teman-teman melakukan itu, gerakannya akan jadi dinamis. Dan barangkali targetnya lebih kesampaian. Lebih tercapai lah. Tapi aku lebih sepakat sekarang kalau teman-teman itu juga tidak hanya kemudian bicara hal-hal besar, karena kalau kita bicara hal-hal besar itu ada batasan pengetahuan, dan batasan akses informasi yang barangkali tidak full bisa kita terima gitu. Karena itu lebih baik memilih tema-tema yang kalau ikut tema nasional oke. Cuma kita harus punya referensi juga. Tapi tema-tema lokal yang lebih bisa kita dalami itu jadi lebih menarik. Ini sebagai contoh aja. Jadi ini contoh waktu isu BBM. Begitu mahasiswa datang ke DPRD Provinsi Kalsel demo soal BBM. Waktu aksi kebetulan karena BBM itu bidang energi, itu bidangnya Komisi 3. Saya di Komisi 4. Saya tidak ikut menghadapi teman-teman mahasiswa yang aksi waktu itu. Tapi kemudian itu agak menarik karena 2 minggu kemudian mereka datang lagi, teman-teman mahasiswa tadi datang lagi, perwakilannya untuk berdiskusi. Nah ini menarik jadinya. Nah, waktu itu diundang lah, termasuk saya diundang ke forum diskusi itu di DPR Provinsi juga. Jadi waktu itu teman-teman mempertanyakan, bagaimana nih tindak lanjut dari aksi kami, penolakan kami terhadap kenaikan BBM. Ini seperti apa? Kalau Anda bertanya, teman-teman bilang, kalau Anda bertanya soal bagaimana nasib aspirasi Anda, ya sudah kami sampaikan. Karena yang ngatur soal kenaikan BBM ini kan pemerintah pusat. Pemerintah provinsi tidak punya kewenangan soal harga BBM. Kalau Anda tanyakan bagaimana nasib aspirasi Anda, sudah kami sampaikan kepada pemerintah pusat, apakah DPR RI, apakah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, apakah kepada Presiden, kita sampaikan. Bagaimana nasibnya? Ya tentu di tangan mereka dong, kita tidak bisa. Nah, waktu itu saya jawab, begitu giliran saya menjawab, saya jawab sama teman-teman mahasiswa. Saya lebih suka bicara soal solusi lokal yang coba kita bangun atas kenaikan BBM ini. Karena hanya itu yang menjadi kewenangannya provinsi, hanya itu yang menjadi kewenangannya kabupaten. Jadi solusi lokalnya seperti apa? Kita nurunkan harga nggak mungkin. Nah, solusi lokal yang bisa ditangani oleh pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi, saya bilang adalah mengendalikan inflasi, mengendalikan kenaikan harga dengan berbagai program. Program pasar murah, program pelatihan kerja, program subsidi transportasi. Itu yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah. Nah, lebih baik kita mendiskusikan soal itu sekarang. Karena kalau soal harga BBM-nya, kita udah tidak bisa diskusi lagi. Karena pembahasannya ada di Jakarta sana gitu kan. Kita tidak akan ikut bahas. DPR RI sama pemerintah pusat yang ikut bahas. Nah, maka kalau kita mau diskusinya, sekarang aksi lokal yang diharapkan oleh teman-teman mahasiswa, aksi lokal apa yang bisa dilakukan ketika kewenangan soal harga itu dan tidak bisa diintervensi oleh daerah.
Maka teman-teman harus masuk kepada diskusi bagaimana agar program pengendalian inflasi itu efektif. Karena pengendalian inflasi itu kan mengendalikan agar harga barang di pasaran tidak melompat. Sehingga daya tahan masyarakat tidak langsung ambruk gara-gara kenaikan itu. Karena kan otomatis tuh kalau BBM naik, beras naik, ikan naik, semuanya serba naik. Kalau lompatannya terlalu jauh, masyarakat ambruk. Kemampuan masyarakat untuk bertahan bisa ambruk. Mending kita bicara soal bagaimana agar masyarakat ini bisa bertahan dan bisa beradaptasi dengan kenaikan BBM ini. Ketika semuanya naik, masyarakatnya sudah bisa beradaptasi. Apakah dengan cara dia melakukan efisiensi pendapatan, dari pendapatannya dilakukan efisiensi, atau pendapatannya yang kemudian bisa dia tambah dan dia naikkan. Maka kalau kita bicara pelatihan kerja dan lain sebagainya, itu adalah upaya meningkatkan pendapatan. Kalau kita bicara soal operasi pasar, itu mengendalikan agar harga barang tidak melompat. Nah, dalam skala lokal kita bisa melakukan itu. Kenapa kita tidak diskusi soal itu aja? Nah, ini melokalisir isu nasional, kemampuan melokalisir isu nasional juga saya kira penting untuk teman-teman mahasiswa. Dan ketika bicara dengan tokoh-tokoh lokal, kita lebih baik bicara soal kewenangan-kewenangan lokal macam itu. Maka pasti tokoh-tokoh lokalnya bisa diajak bicara soal itu. Kenapa? Karena memang kewenangan pemerintah kabupaten memang kewenangannya, pemerintah provinsi memang kewenangannya, itu kan untuk pengendalian itu. Tapi kalau sekali lagi teman-teman bicara, datang bicara, oh ini DPR-nya tidak peduli nih. Kami udah sebulan menyampaikan aspirasi agar BBM itu dicabut ya, DPRD provinsi atau DPRD kabupaten, jelas dong nggak bisa. Pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi jelas dong nggak bisa mencabut itu. Yang harus mencabut itu pemerintah pusat. Kalau pemerintah pusatnya nggak cabut-cabut, ya gimana? Kita di kabupaten juga nggak bisa. Kita di provinsi juga nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, maka isu nasional itu boleh faktor kejut tadi menggunakan isu nasional, tapi diskusi berikutnya adalah bagaimana dalam skala lokal kita bisa menyelesaikan problem-problem yang timbul karena isu nasional itu tadi. Dulu ada Omnibus Law, undang-undangnya disusun di pusat, ya daerah tentu nggak bisa ngapa-ngapain. Maka saya bilang mari kita bicara dalam skala lokalnya. Di skala lokal apa yang harus kita lakukan agar ini tidak dampaknya itu tidak besar-besar amat. Karena itu yang bisa kita lakukan dalam skala lokalnya. Mending kita bicara yang skala lokalnya itu karena itulah kapasitas kita. Daripada kami dititipi aspirasi, kami sampaikan, begitu sudah disampaikan dibilang tukang pos kan. Karena kan memang tidak bisa diapa-apain itu. Itu kewenangannya mereka, itu kewenangan yang tidak bisa kita lampaui gitu kan. Ya hanya bisa ngantarkan aspirasi itu. Tapi kalau kita bicara soal solusi yang ditawarkan dalam skala lokalnya, itu jadi asik jadinya. Nah, maka mahasiswa akan jadi asik kalaunya mampu memposisikan diri seperti itu. Maka jejaring tadi, stakeholder tadi, jadi bermanfaat. Karena mereka juga akan hanya bisa bicara dalam skala-skala lokalnya. Kalau dalam skala nasionalnya pasti awang-awang semua tuh. Nggak ada yang solutif, tuh awang-awang. Di antara langit dan bumi itu gantungnya gitu kan. Nah, itulah kira-kira. Iya. Kalau ada isu nasional di daerah kita tidak bisa apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Tidak semua sih, tidak bisa apa-apa. Tapi ada hal-hal tertentu yang memang kita tidak bisa mempengaruhi lagi. Tapi kita bisa melakukan sesuatu yang mencegah atau mengurangi dampak negatif dari isu nasional itu tadi. Nah, lebih baik kita kemudian mengarahkan diskusi kita lebih tajam ke sana. Bagaimana mengawasi operasi pasarnya, mempertanyakan mekanisme penguatan angkatan kerja dengan dana pelatihan yang sudah dianggarkan oleh pemerintah. Apakah itu tepat atau tidak? Subsidi transportasi, apakah sudah tepat atau tidak? Metode subsidinya seperti apa? Nah, lebih penting kita masuk ke ruang itu. Karena itu yang dilakukan di tingkat lokal. Ini contoh aja kalau BBM lah, contohnya masih banyak yang lain barangkali. Iya, benar Pak. Kalau Ulun sepakat nih. Kalau menurut Bapak, bagusnya kita lebih fokus bagaimana di daerah. Nah, namun timbul lagi nih Pak pertanyaannya. Oh, oke. Nah, ya, tunggulah. Wah, ini bisa sampai subuh nih. Kita tidak bisa sebagai mahasiswa misalnya ada isu nasional, pasti dapat kita pastikan juga kita tidak bisa apa-apa ke pusat. Nah, sedangkan kita minta bantuan dari pemerintah daerah itu juga tidak bisa
Memastikan. Iya, memastikan pun tidak bisa juga. Nah, jadi apakah di pusat tersebut melakukan suatu wewenang tanpa komunikasi, Pak? Sebenarnya mekanismenya ada. Ada. Cuma digunakan atau tidak itu yang kita tidak tahu. Oh, ini. Kalau mekanismenya setiap kebijakan itu harusnya dikomunikasikan. Setiap undang-undang itu harusnya disosialisasikan. Tetapi apakah sosialisasi itu menyentuh kepada semua stakeholder atau tidak? Nah, di aspek teknis pelaksanaannya itu yang kita tidak tahu gitu. Jadi misalnya waktu rame-rame pembahasan undang-undang soal Cipta Kerja kemarin, undang-undang Omnibus Law, atau soal RUU KUHP yang juga diributkan oleh teman-teman mahasiswa itu. Bahkan terakhir soal undang-undang tentang Provinsi Kalimantan Selatan yang tiba-tiba memindah ibu kota provinsi dari Banjarmasin ke Banjarbaru. Itu ada banyak orang yang tiba-tiba kaget. Wih, ini kapan ada diskusinya? Kok tiba-tiba Banjarbaru ditetapkan sebagai ibu kota provinsi? Orang Kalsel aja tiba-tiba banyak yang menyatakan kaget. Artinya kalau dalam proses pembentukan perundang-undangan, itu udah ada mekanismenya. Proses anggota DPR RI itu menyerap aspirasi, berdiskusi dengan stakeholder. Stakeholder itu tentu yang namanya stakeholder gitu kan, mereka yang memang berkepentingan, mereka yang memang tersangkut dengan sesuatu yang didiskusikan itu tadi. Maka ada kewajiban untuk melakukan diskusi itu. Nah, tentu memang diskusi ini tidak bisa mengakomodir semua, sehingga barangkali keterbatasan itu yang membuat banyak orang yang terkaget-kaget dengan undang-undang Cipta Kerja, dengan RUU revisi undang-undang KUHP, dengan undang-undang KPK kemarin yang sempat kita ribut juga gitu kan. Kemudian termasuk dengan kenaikan BBM dan lain sebagainya. Itu hanya persoalan, bukan hanya sih. Itu ada persoalan di mekanisme komunikasinya. Nah, lagi-lagi ini kan yang mestinya bekerja untuk itu adalah teman-teman yang di DPR RI. Dan kita tidak punya hierarki yang cukup kuat sehingga DPRD provinsi misalnya bisa negor teman-teman DPR RI juga tidak bisa kan. Otonominya cukup kuat DPR RI itu sehingga mereka ya udah, kami udah melakukan penyerapan aspirasi ke sini tapi tidak ke sana barangkali. Jadi ada mekanisme itu. Makanya saya kadang-kadang juga agak orang kita Banjar tuh gerigitan gitu kan. Lah yang ngerjakan tuh orang sana, ya yang disalahkan di yang diteriaki itu kan. DPRD provinsi yang diteriaki. Jadi kadang-kadang kita kesal-kesal juga itu. Kesal-kesal juanya kita di DPR provinsi tidak pernah diajak bicara soal itu. Tiba-tiba yang diteriaki kita yang di provinsi. Nah. Makanya tadi saya bilang saya lebih sepakat kalau kemudian teman-teman itu agar tidak muncul saling menyalahkan. Karena kadang-kadang juga ketika menghadapi teman-teman mahasiswa yang lagi aksi itu sering terdengar bahasa-bahasa yang tidak enak gitu kan. Dan ini ditujukan kepada orang yang mohon maaf tidak bersalah ya. Yang punya ide pemerintah pusat dan DPR RI gitu, yang kena caci maki pemerintah provinsi dan pemerintah DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Yang punya ide santai-santai aja di gedung sana. Gitu. Kita yang tidak punya ide, bahkan kita yang barangkali tidak sependapat, bahkan turut dicaci maki, kan? Kadang-kadang kita keberatan juga. Gitu. Jadi kita jadi kayak keranjang sampahnya aja lagi gitu kan. Yang dilakukan oleh karena itu juga saya kira juga karena beberapa kali menghadapi aksi teman-teman mahasiswa, saya menyarankan juga teman-teman untuk lebih berpikir lebih ini soal tepat tidaknya mencaci maki. Mohon maaf saya menggunakan bahasa mencaci maki karena seolah-olah di aksi itu bahasa mencaci maki itu bahasa biasa. Padahal menurut saya bukan bahasa yang biasa. Di negeri-negeri, di negara-negara yang demokrasinya jauh lebih dewasa daripada kita, aksi itu tidak berisi caci maki. Kalau Anda nolak, ya Anda hanya menyuarakan nolak itu aja. Tidak kemudian berisi dengan caci maki. Ya udah, saya nolak ini. Argumen Anda menolak apa? Sampaikan. Selesai. Aksinya seperti itu. Gitu. Tapi beda dengan kita kan. Nolaknya disuarakan 5 menit, caci makinya 15 menit. Wah. Dan itu akhirnya
akhirnya yang timbul itu adalah orang kemudian tidak respect dengan gerakan. Orang tidak respect dengan gerakan. Saya datang tiba-tiba misalnya kan. Saya pernah satu kali, saya barangkali pernah cerita ya sama beberapa teman-teman mahasiswa itu. Waktu awal-awal pandemi, saya datang ke ruang komisi, lagi ada mahasiswa yang datang ke ruang komisi, langsung nyaci maki tuh. Wih, ini anggota DPRD provinsi tidak melakukan apa-apa selama pandemi. Hanya diam di kantornya, enak Anda tinggal di kantor pakai AC dan lain sebagainya. Padahal saat itu teman-teman yang di dewan itu baru pulang dari daerah pemilihannya dan sudah melakukan berbagai macam aksi di daerah pemilihannya masing-masing. Kita lagi capek dicaci maki macam itu kira-kira. Dan padahal kita baru mengerjakan sesuatu yang terkait dengan apa yang diprotes oleh teman-teman. Hanya karena teman-teman tidak tahu atas apa yang kita lakukan, lalu kita dicaci maki kan. Kadang-kadang kesal juga kan. Sehingga waktu itu saya udah buka Instagram saya. Telusuri Instagram saya, apa yang saya lakukan selama ini. Teman-teman cukup baca itu aja lah. Nah kadang-kadang muncul hal-hal yang macam itu sehingga kemudian ketika ada aksi lanjutan kita kadang-kadang malas-males. Iya. Kita kadang-kadang malas nerimanya gitu. Wah ini kalau didatangi lagi jangan-jangan isinya caci maki lagi nih. Mending gak usah diterima. Kadang-kadang. Tapi saya secara pribadi berusaha untuk kalau itu memang bidangnya terkait dengan bidang kami, karena kan kami di Dewan itu kan sudah dibagi bidangnya masing-masing. Komisi 1 bidang pemerintah hukum dan pemerintahan. Jadi kalau bicara KPK, RUU, revisi Undang-Undang KUHP, itu nanti teman-teman Komisi 1 yang menghadapinya. Kalau bicara soal ekonomi misalnya, pertanian, masalah di petani dan lain sebagainya, kehutanan, itu ada di Komisi 2. UMKM, koperasi dan lain sebagainya di Komisi 2. Komisi 3 itu infrastruktur, lingkungan hidup, itu ada di Komisi 3, termasuk energi, itu ada di Komisi 3. Jadi kalau begitu bicara kenaikan BBM, mitranya nanti Pertamina dan lain sebagainya, itu tuh Komisi 3 nanti yang nangannya. Kalau di DPR provinsi itu. Kalau bicara soal pendidikan, ketenagakerjaan, kesejahteraan sosial, kebudayaan dan lain sebagainya ada di Komisi 4. Nah maka karena ada pembagian macam itu, nanti yang terima beda-beda tuh. Kalau teman-teman datang RUU KUHP misalnya, itu yang terima Komisi 1. Teman-teman yang datang isu KPK, yang terima teman-teman Komisi 1. Kalau yang datang soal isu BBM, yang terima Komisi 3 itu. Kalau yang isunya pendidikan, kesehatan, itu baru nanti yang nangani kami di Komisi 4 gitu. Tapi saya beberapa kali ikut nerima yang Komisi 1, ikut nerima yang Komisi 3 juga gitu. Ada juga yang komisi lain ada yang hadir, akhirnya saya yang hadir itu kan. Jadi saya selalu berusaha untuk hadir menghadapi itu, tapi selalu berharap agar teman-teman lebih bicara realistis. Caci maki 5 menit tidak masalah lah, asal substansi 15 menit gitu kan. Jangan sampai substansi 5 menit, caci maki 15 menit, ya itu bikin gregetan juga. Dan caci makinya, saya ikhlas dicaci maki asal berbasis data. Firman Yusi tidak melakukan apa-apa selama pandemi misalnya. Asal benar kita tidak melakukan apa-apa, silahkan dicaci maki. Persoalannya kita melakukan sesuatu, teman-teman tidak tahu kita melakukan sesuatu, dan kita dicaci maki seolah-olah kita tidak melakukan sesuatu. Sehingga kemudian media meliput seolah-olah membenarkan kita tidak melakukan sesuatu. Wah ini kan bahaya. Bahaya jadinya, penggiringan opini bahwa kadang-kadang kami mikir apakah memang ada satu skenario besar yang ingin melemahkan lembaga legislatif. Agar lembaga legislatif itu selalu terlihat negatif. Oh tidak melakukan apa-apa. Karena informasinya disumbat gitu kan. Informasi bahwa kami melakukan sesuatu. Dan memang serba salah juga kadang-kadang ketika kita legislatif melakukan sesuatu dipublikasikan, oh ini pencitraan, ya, ini salah lagi kan. Jadi baik salah, tidak baik ya lebih salah, tapi baik juga salah. Jadi seperti itulah kira-kira itu. Ngalor ngidul tidak menjawab semua, tapi berceritalah soal ini berbasis pengalaman itu. Jadi berbasis pengalaman secara pribadi, tapi sampai saat ini ya karena memang sudah menjadi kewajiban ya, 5 tahun jadi anggota DPRD itu masa jabatannya 5 tahun, ya udah sampai selesai lah. Sampai selesai lah, siap menerima caci maki macam itu. Tapi alhamdulillah beberapa teman-teman mahasiswa yang belakangan saya sering temui itu sudah ada pergeseran pola gerakan. Kalau kemarin kayak BBM, pertamanya aksi baru disambung dengan diskusi. Wah saya senang kalau metodenya kayak gitu. Kalau aksi tapi dengan minggu depan kami datang dengan aksi yang lebih besar lagi. Wah
aksi lagi gitu kan. Jadi mending atau dibalik gitu, datang dulu diskusi. Kalau kami dulu bisa juga dengan metode seperti itu. Kami kirim surat dulu, audiensi dulu, pertemuan dulu, kami titipkan dulu aspirasinya, kami diwakili oleh beberapa orang. Kalau ajakan diskusi kami ditolak, baru aksi. Baru aksi kalau ajakan diskusinya ditolak. Jadi kadang-kadang saya bertanya-tanya juga, ini tidak pernah ditolak datang, tiba-tiba datangnya aksi gitu, dan aksinya kayak buaya orang Bekalahi gitu kan. Wah ini kenapa buaya orang Bekalahi tanpa perkara ini kan. Kalau teman-teman pernah kirim surat misalnya ke kami, lalu kami tidak menghiraukan surat itu, sementara itu urgent, penting, nah teman-teman aksi, itu udah lumrah. Ini penting nih, kalau tidak direspon dalam jangka seminggu, akan jatuh korban misalnya. Dan ternyata 2-3 hari setelah surat itu tidak direspon, aksi lah. Supaya jangan sampai jatuh korban gitu kan. Nah, tapi kita ini enggak kan. Balik kan, aksi dulu baru diskusi. Sebenarnya kebalik metode itu, tapi syukurlah kalau disusul dengan diskusi. Tapi kalau selalu disusul dengan aksi-aksi, ya itu jadi tanda tanya juga. Dan saya sering tapi ini menduga ya, mudah-mudahan ini prasangka buruk aja lah, menduga-duganya, oh ini ada skenario pelemahan legislatif. Ini didorong agar masyarakat tidak lagi percaya dengan lembaga legislatif. Bahwa lembaga legislatif itu tidak mewakili. Ketika ada bicara soal kewenangan, itu dihilangkan soal kewenangan, tidak dibahas soal isu-isu kewenangan. Pokoknya seolah-olah tidak bekerja aja lah. Ketika BBM naik, apa kerjaanmu di DPRD kabupaten sehingga BBM naik? Wah, itu pertanyaan paling sulit. Apa kerjaanmu di DPRD provinsi sampai BBM naik? Wah, itu pertanyaannya kan sulit kan? Karena kita di provinsi tidak pernah diajak ketika orang mau naikkan BBM. Yang berdiskusi kan, yang di pusat kan. Terus kalau saya ditanya, ngapain aja sampai BBM naik? Saya tidak tahu dong prosesnya. Saya juga sama kagetnya dengan masyarakat ketika pengumuman naik, sama kagetnya. Di waktu yang sama kagetnya, karena hanya waktu itu kita tahu BBM-nya naik gitu kan. Ya ngapain aja, ya kita kerja. Tapi itu memang bukan pekerjaan kita, bukan bagian dari pekerjaan kita yang itu. Nah kadang-kadang saya merasa bahwa ada pengkaburan untuk, ya mudah-mudahan tidak benar gitu kan, untuk melemahkan lembaga legislatif agar citra lembaga legislatif itu seburuk-buruknya di masyarakat. Dan itu ada yang diuntungkan kan itu. Ya silakan analisis sendirilah siapa yang diuntungkan kalau legislatifnya. Kalau legislatifnya lemah, pasti ada yang diuntungkan. Dan siapa yang diuntungkan, saya tidak nyebut ya. Silakan dianalisis sendiri aja siapa yang diuntungkan. Tapi Pak, aduh, beri kesempatan dong yang lain. yang lain dulu. Ayo Kakak. Ya, baik, terima kasih kesempatannya bisa. Aku ngopi sambil ya. Ngopi. Jadi Pak, menurut malam ini kami beruntung sekali nih ketemu Bapak, karena Bapak sebagai DPRD provinsi ya, mau bicara ke anak muda. Karena hari ini kita perlu banyak pemimpin, kita perlu banyak politisi yang mau bicara anak muda. Terus saya ingin tanya, setiap orang biasanya memiliki tokoh inspirasi. Nah, dalam pergerakan, misalkan kan Bapak ini melakukan pergerakan sudah dari mungkin ketika jadi siswa nih, atau bukan hanya mahasiswa, tapi mungkin aktif ketika menjadi pelajar, ketika jadi siswa. Jadi ada nggak tokoh inspirasi dalam hidup yang terkhusus yang ingin ulun tanya itu tokoh inspirasi di bidang pergerakan? Nah, lebih gitu. Karena ingin disempitkan lagi nih, tokohnya di pergerakan itu. Coba tahu mungkin ada kalimat dari tokoh tersebut yang menginspirasi dari Bapak itu, yang bisa dibagikan. Terima kasih, itu adalah pertanyaan. Agak sulit ya, jawabannya agak sulit malah. Karena jujur aja barangkali kalau di sisi pergerakan saya tidak pernah mengidolakan salah satu tokoh pergerakan, salah satu tokoh gitu. Tapi kalau semua tokoh pergerakan itu saya baca riwayatnya, iya.
Tapi kalau mengidolakan salah satu, kayaknya sampai sekarang enggak deh. Karena bagi saya semua tokoh pergerakan itu orang-orang hebat. Cuma ada satu hal yang jadi selalu jadi catatan penting saya gitu, yang saya ingin share kepada hampir semua orang kalau ada kesempatan bertemu gitu. Jadi saya bukan sedang berusaha dalam posisi itu, sedang menganggap bahwa apa yang beliau lakukan itu meletakkan fondasi dasar atas bangsa ini sebenarnya. Dan saya ingin menjadi orang yang, ya, kalau beliau bisa bangun fondasi dasar secara nasional dan besar, saya barangkali ingin bangun bagian kecil dari fondasi-fondasi itu. Jadi tokohnya barangkali kita kenal semua lah, Haji Umar Said Cokroaminoto. Terus saya kira bangsa ini tidak akan jadi Indonesia kalau tidak ada orang yang namanya Haji Umar Said Cokroaminoto, HOS Cokroaminoto. Di rumah HOS Cokroaminoto itu, indekos Insinyur Soekarno dengan paham nasionalismenya, indekos di sana Kartosuwiryo yang kemudian dikenal sebagai tokohnya Darul Islam, Tentara Islam Indonesia. Di situ juga indekosnya Musso yang kemudian dikenal sebagai dedengkotnya Partai Komunis Indonesia yang melakukan pemberontakan pertama di tahun 1948 gitu kan. Jadi ini tokoh-tokoh bangsa semua ada di rumahnya Cokroaminoto dan belajar politik dari Cokroaminoto. Cokroaminoto yang meletakkan dasar cara berpikir mereka tentang kebangsaan. Jadi kalau kita nonton film Rumah Cokroaminoto, pernah nggak nonton film? Belum ya? Nah, saya tidak sengaja kemarin pernah nonton film itu. Tidak sengaja ya, karena satu hari lagi nginap di hotel, tidak ada kerjaan apa-apa, buka TV pas film Rumah Cokroaminoto. Jadi dia kan orang pergerakan karena memang nurani ya. Dia pendiri Tarekat Dagang Islam awalnya. Karena ada kompetisi perdagangan antara pedagang lokal dengan pedagang-pedagang yang datang dari barat yang di porting oleh Belanda dan lain sebagainya tadi. Maka Cokroaminoto mendirikan yang namanya Sarekat Dagang Islam. Kemudian berkembang menjadi satu organisasi namanya Sarekat Islam. Disitulah kemudian Cokroaminoto melakukan pergerakan kebangsaan. Jadi mulainya dari perdagangan, tapi kemudian jadi pergerakan kebangsaan, dan kemudian Cokroaminoto bisa mendidik orang-orang sekaliber Presiden Soekarno, sekaliber ya meskipun kemudian menjadi tokoh antagonis di dalam sejarah kita gitu kan. Kartosuwiryo, Musso, dan banyak lagi teman-teman mereka yang tinggal di kos yang sama. Nah, apa yang saya lakukan ketika menjadi anggota DPRD sebenarnya kaitannya dengan itu tadi, terinspirasi dengan pergerakan itu. Satu hal yang ingin saya lakukan adalah saya ingin melakukan dobrakan atas sesuatu yang selama ini masih rasa ada sekat-sekat. Contoh saja. Kenapa saya sering diskusi dengan teman-teman muda misalnya? Karena saya tahu teman-teman muda itu memandang politik itu dunia hitam, bukan dunia putih. Gitu. Tadi saya baju hitam. Teman-teman anak muda itu memandang politik itu sebagai dunia yang hitam, sehingga menjadi politisi bagi teman-teman muda ada pilihan terakhir. Kalau udah tidak ada kerjaan lain, kalau udah ya bagi yang sudah lulus kuliah itu berbanding terbalik dengan di beberapa negara itu. Jadi kalau di beberapa negara yang sudah cukup maju demokrasinya, orang yang bercita-cita jadi presiden, orang yang bercita-cita jadi wali kota, jadi ini udah mendesain cita-citanya itu sejak kuliah. Jadi bukan nanti-nanti. Tapi orang yang mau jadi presiden pernah baca buku Obama yang setebal ini enggak? Belum ya? Nah, coba baca buku Obama yang setebal itu. Itu Obama itu memang sudah mendesain dirinya untuk menjadi aktivis politik sejak dia di bangku kuliah. Karena bagi anak muda Amerika, politik itu bukan sepenuhnya dunia hitam. Kita yang punya idealisme harus berani masuk ke dunia politik yang kita anggap, saya beri tanda kutip ya, kita anggap ya, yang kita anggap hitam itu tadi. Karena kalau tidak, akan ada
kita akan kehilangan generasi baik di dunia politik. Ketika misalnya dunia politik itu dipenuhi oleh agen-agen oligarki, tidak bisa disalahkan dong. Kalau orang-orang baik tidak mau masuk, ya kesempatan bagi mereka. Kalau politik itu dibiarkan dikuasai oleh mereka yang berduit, maka siapa yang menyuarakan aspirasi warga yang tidak berduit? Bagi saya rasanya mustahil. Ketika ada orang yang sejak lahir hidup di keluarga yang serba cukup, itu bisa menyuarakan aspirasi dari mereka yang hidupnya dari hari ke hari, dari menit ke menit itu berpikir akan makan apa sejam kemudian gitu kan. Dengan mereka yang sudah biasa serba cukup. Nah, oleh karena itu, teman-teman yang idealis, teman-teman yang punya konsep, teman-teman yang masih berpikir bersih harus didekatkan ke dunia politik. Barangkali sekarang ada orang yang menyalahkan, oh Firman tuh dulu waktu masih aktif di bagus-bagus saja. Begitu masuk ke dunia politik banyak orang yang wah pasti Firman ini akan juga ikut masuk di dunia hitam itu gitu kan. Sehingga ada teman-teman yang barangkali sekarang kada mau mendekat juga. Mendekatnya karena menganggapnya akan masuk ke dunia hitam macam itu. Tapi yang ku coba lakukan waktu itu adalah aku ingin dobrak dari sejak metode kampanye, metode ikut kampanye, aku sudah mendobrak dengan politik dengan biaya yang cukup rendah gitu kan, sehingga tidak selalu terkonotasi politik itu sama dengan uang, politik itu sama dengan kekayaan gitu. Bagi siapa yang kaya pasti bisa mencapai posisi politik, itu tidak selalu seperti itu. Dan tadi diskusi dengan anak-anak muda untuk meyakinkan anak-anak muda kalau di antara bertiga ini punya minat ke dunia politik, garaplah mulai sekarang. Jangan nunggu nanti. Saya orang yang terlambat juga. Saya orang yang terlambat juga untuk masuk ke dunia politik. Meskipun sudah berusahanya sejak, percaya enggak, saya sudah jadi caleg waktu masih kuliah. Sudah jadi caleg. Waktu masih kuliah. Selesai kuliah juga jadi caleg. Tak terpilih. Karena sekali lagi, saya tidak ingin metode yang pertama sih memang tidak ada duitnya gitu kan. Metode yang berduit itu harus dilawan. Politik itu tidak seperti itu. Bahwa politik itu menempatkan orang terbaik, bukan menempatkan orang terkaya. Ini yang ingin kita ubah. Karena itu saya mencoba menularkan semangat itu kepada teman-teman yang masih muda, bahwa ternyata dunia politik itu dunia yang terbuka untuk semua orang. Bahwa orang dengan kemampuan finansial tidak memadai pun itu bisa masuk ke dunia politik dengan strategi yang tepat. Nah, soal strateginya kita bicara di segmen yang lain. Soal dengan strategi yang tepat. Jadi dengan strategi yang saya pandang tepat, yang kemarin saya pandang tepat, ternyata bisa menghantarkan saya sampai ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan biaya yang tidak besar. Nah, ini yang ingin saya komunikasikan dengan teman-teman. Karena saya tahu, saya paham sekali kalau teman-teman itu selalu menganggap bahwa dunia politik itu adalah dunia hitam. Ya, ingin saya bangun kesadaran bahwa kalau dunia politik itu tidak disentuh oleh teman-teman, tidak disentuh oleh mereka yang muda, tidak disentuh oleh mereka yang punya pengetahuan yang cukup, maka teman-teman jangan pernah berpikir akan terjadi perubahan. Jangan pernah mikir akan terjadi perubahan. Kalau dunia politik itu tidak disentuh oleh mereka yang punya pengetahuan yang cukup, punya gagasan perubahan yang cukup, punya semangat perubahan yang cukup, punya kemampuan untuk mendobrak. Saya bilang kepada teman-teman yang waktu saya calon itu, teman-teman saya bilang, Firman, kau sudah cukup bagus di dunia NGO, kau dirikan perkumpulan pusaka, kau lakukan berbagai kegiatan positif di perkumpulan pusaka, tidak perlu kau jadi anggota DPRD. Ngapain matahari kemudian mengambil peran menjadi bulan? Paham enggak perumpamaan ini? Matahari itu kan punya sinar sendiri, tiba-tiba menjadi bulan yang hanya memantulkan sinarnya matahari. Saya sudah berposisi di masyarakat tapi mampu memancarkan cahaya sendiri. Untuk apa mewakili masyarakat? Nah, tapi saya pikir dunia politik harus didobrak. Oleh karena itu ini harus dilakukan. Tapi ketika ini dilakukan, saya punya komitmen. Saya harus membangun komitmen itu, meskipun barangkali
Ini baru kondisi yang saya harapkan itu baru tercipta 5-6 tahun ke depan. Barangkali. Maka selamanya setiap orang-orang cerdas, setiap orang-orang potensial takut masuk ke dunia politik ketika sudah tidak bekerja di mana-mana, itu kan tidak ditampung bekerja di mana-mana, pilihan terakhirnya baru jadi politisi. Dan politisi akhirnya dipenuhi oleh mereka yang memang punya ambisi besar, tetapi belum tentu punya gagasan besar. Belum tentu. Meskipun saya juga banyak menemukan politisi-politisi dengan gagasan-gagasan besar di dalam dunia politik itu tadi. Tapi semakin banyak orang dengan gagasan-gagasan besar yang masuk ke partai politik, tentu perubahan akan semakin cepat. Kalau sekarang misalnya dari 55 anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan itu baru ada 60%-nya misalnya yang punya gagasan-gagasan besar, maka kalau ada tambahan energi baru bisa jadi 70%, 80%, pasti akan perubahan akan lebih cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Nah, itu kenapa tadi saya bangun komunikasi dengan anak-anak muda. Jadi kalau tokohnya saya tidak punya yang inspiratif secara ini satu orang, tetapi bagi saya apa yang dilakukan oleh Pos Haji Umar Said Cokroaminoto itu sesuatu yang memang dobrakannya memang harus kita warisi caranya, tetapi dengan pengetahuan yang kekinian dan strategi yang kekinian. Kalau kutipan-kutipan saya sering ngutip kata-kata sendiri ya. bikin ini sendirilah, quote sendirilah, berusaha bikin quote sendirilah, kecuali sudah habis inspirasi baru nyari quote orang lain gitu ya. Jadi tidak ada quote yang bisa saya ini kan, tidak ada quote. Tapi saya sering bilang ke teman-teman ya, anak muda itu jangan berperan ya, tapi berperan. Dikit sih kalimatnya selisihnya itu, tidak usah berperan, berperan aja. Dan kalau hendak mencapai posisi seperti saya yang lakukan, tidak boleh berperan. Itu saya mau masuk dunia politik, ngapain masuk ke dunia? Itu saya sampaikan kegiatan-kegiatan positif yang saya lakukan. Firman itu pencitraan, bla 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 bla. Begitu saya mengomentari sesuatu, menyikapi sesuatu yang terkait dengan kepentingan masyarakat. Wah, itu Firman itu kesempatannya cari panggung dengan isu itu bla 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 bla. Kalau kita berperan selesai. Anda akan melakukan kebaikan karena kebaikan dianggap pencitraan. Kalau kita berperan kan gitu kan? Karena dianggap pencitraan, maka kita tidak mau lagi melakukan hal-hal yang baik. Maka kita tidak mau lagi bersikap atas sesuatu yang negatif. Kalau kemudian dianggap itu jadi panggung, dituduhkan, ini cari panggung. Kalau kita berperan, kita tidak mau, ya sudahlah, saya tidak akan lagi komen, saya tidak akan lagi ikut diskusi. Selesailah kita. Jadi kalau yang penting jangan berperan, tapi ya berperan. Quote-nya. Tapi berperan. Ada lagi? Mungkin satu lagi Pak nih, saya ingin bertanya, ketika sampai di posisi ini, mungkin prosesnya kata Pian tadi tidak mudah dan malah jadi caleg ketika kuliah, ya sejak zaman kuliah. Jadi kalau Pian putar ulang apa yang Pian lakukan sekitar 10 mungkin 20 tahun yang lalu, apa yang Pian dapatkan hingga ternyata dulu melakukan ini dan ternyata sekarang jadi DPR. Karena kita tahu mungkin malam ini terasa bahwa ketika kita bicara dengan politisi itu gaya bahasa itu rata-rata bisa terhipnotis malam ini. Jadi apa yang ternyata mungkin skill apa, atau Pian ingat ternyata dulu ketika jadi mahasiswa memang suka ngomong, kan politisi ini juga harus bisa minimal bisa menyampaikan pesan lah itu. Jadi itu tadi apa yang Pian ingat dari perjalanan Pian ketika sampai ke sini ya, sampai di posisi ini. Jadi ada hal yang ini aku sering menyampaikan kepada orang lain itu. Apa yang kita lakukan berapa puluh tahun yang lalu yang barangkali niatnya bukan seperti sekarang, tapi pada akhirnya itu membantu kita di era sekarang. Jadi ini contoh aja. Aku mulai bicara di depan publik ya, bicara di depan publik itu kelas 2 SMP. Udah ikut lomba pidato. Dipaksa sama orang tua. Jujur aja dipaksa gitu. Dipaksa sama orang tua, ikut lomba pidato. Ada yang merasa tidak punya kapasitas untuk itu. Tapi kan pada akhirnya merasa sekarang bermanfaat nih.
Aku kelas 2 SMP. Sampai sekarang kan ada teman-teman mahasiswa tuh yang kalau disuruh pidato tuh lintuhutnya jadi satu kan. Tek, 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 datar. Tapi aku SMP sudah dipaksa seperti itu. Sehingga waktu SMA, waktu kuliah, itu udah ada beban lagi untuk bicara di depan publik. Padahal waktu SMP dipaksa. Kelas 5 SD sudah dipaksa baca puisi di hadapan bupati. Kelas 5 SD. Itu jangan ditakoni lagi lah menggatarnya kayak apa itu kan. Jangan ditakoni. Tapi itu jadi sesuatu yang nah, kalau bicara soal dunia politik, tadi aku cerita sejak kuliah aku sudah masuk ke dunia politik, sudah jadi caleg bahkan sebelum lulus di kampus, begitu lulus juga jadi caleg. Ada perjalanan-perjalanan penting gue kira yang hendak aku sampaikan. Ini sudah beberapa kali di segmen tamu ngopi ini aku sampaikan. Pada hal pentingnya begini. Terakhir kali mencalek di tingkat kabupaten itu sebenarnya tahun 2003 ya. 2008. Terakhir kali aku jadi caleg itu 2008. Dan itu 5 tahun sebelumnya 2003 artinya nyalon caleg juga. 5 tahun sebelumnya belakang dari 2003 2000 berapa ya? 99 ya. Pemilu 99 itu yang belum lulus kuliah tuh. Udah jadi caleg juga. Jadi ada 99, 2003 jadi caleg lagi, 2008 jadi caleg lagi dan gagal semua. Tapi ada satu hal penting, ini yang membuat kemudian barangkali sekarang berhasil. Ketika di 2008 aku gagal jadi anggota DPRD, caleg dan gagal terpilih, itu aku merenung, mengevaluasi. 3 kali jadi caleg tingkat kabupaten, sekali di Kabupaten Banjar waktu masih kuliah, itu jadi calegnya di Kabupaten Banjar bukan di sini. 2 kali di sini. Ketiga-tiganya gagal. Ini pertanyaan kenapa gagal? Dan aku kadang nyalahkan orang lain. Aku mengevaluasi pada diriku sendiri. Kenapa aku gagal? Nomor 1, kada bisi duit. Aku akui. Nomor 1-nya aku kada punya duit. Ketika orang, mohon maaf ya, masih ada sampai sekarang yang menggunakan metode-metode itu. Pakai serangan fajar, serangan subuh, serangan siang gitu kan. Bagi-bagi amplop gitu, segala macam, amplopnya aja, kada amplopnya aja dengan isi-isinya maksudnya kan. Masih ada yang menggunakan metode itu. Aku enggak melakukan metode itu. Aku hanya menggunakan metode bahwa kalau aku jadi anggota dewan, aku janjikan sesuatu. Dan menjanjikan sesuatu itu bukan pemberian. Tapi yang kujanjikan lah aku akan bekerja sebaik-baiknya. Dan ternyata tidak ada yang beli. Orang tidak kenal kalau yang namanya Firman Yusi itu siapa. Beda lah sama artis yang tiba-tiba jadi calon gitu kan. Rata-rata terpilih. Kenapa popularitasnya tinggi? Krisdayanti terpilih. Desi Ratnasari terpilih gitu. Firman bukan orang terkenal. Nah karena itu habis pemilu 2008 meskipun kemudian sempat jadi anggota DPR 2009 pengganti antar waktu, 2009 aku berhenti di dunia politik. Nah dari dua kesimpulan tadi, Firman tidak punya duit dan Firman tidak terkenal gitu kan, maka aku simpulkan pertanyaan selanjutnya setelah itu, tadi kenapa gagal, pertanyaan selanjutnya adalah menanyakan diri sendiri nih Firman, tujuanmu menjadi anggota DPR, tujuanmu ketika mencaleg, dan kalau terpilih jadi anggota DPR, kau sebenarnya ingin melakukan apa dan apa targetnya? Pertanyaannya gitu kepada diri sendiri. Aku ada sok idealis ya, tapi pertanyaan itu aku jawab sendiri kan. Sebenarnya sih yang ku harapkan itu hanya memenuhi sunnah Rasul aja, bahwa sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Nah, maka ada jawaban lagi bagi aku. Oh, kan untuk bermanfaat itu enggak harus jadi anggota DPR. Bermanfaat itu bisa dengan melakukan hal apapun, sekecil-kecilnya, meskipun yang menerima manfaat itu sedikit orang. Jadi anggota DPR barangkali berharapnya manfaatnya bisa diterima oleh banyak orang. Ketika kita berhasil memperjuangkan jalan yang hancur jadi lebih baik, maka yang manfaatkan banyak gitu kan. Itu mimpi kita gitu.
Tapi kalau kita tidak bisa dalam posisi itu, kenapa kita kemudian tidak melakukan sesuatu yang meskipun manfaatnya kecil, yang meskipun sedikit orang yang menerima manfaat itu, tapi bermanfaat? Kan sama aja kayak jadi anggota DPR gitu. Artinya sama-sama bermanfaat, tapi memberinya sesuai dengan kemampuan. Nah, maka aku simpulkan, oh tidak harus aku nih jadi anggota DPR. Ngapain jadi anggota DPR? Kalau perjuangannya harus punya duit dan harus terkenal, ngapain jadi anggota DPR? Mending melakukan sesuatu yang kecil dengan kemampuanku, dengan apa yang aku punya itu, tapi bermanfaat bagi orang lain. Kawan-kawanku di Jawa tuh tahu bahwa Firman itu lebih suka dioleh-olehi buku ketimbang dioleh-olehi makanan. Hingga ketika aku ada acara di luar pulau misalnya, atau lagi hanya sekedar jalan-jalan di luar pulau itu dan ketemu kawan-kawan pegiat LSM dan sebagainya, mereka dengan senang hati beri aku buku, maka aku punya stok buku sekitar 300 buku waktu itu. Nah karena tadi ada niat kan, niatnya adalah aku ingin bermanfaat, menjadi orang bermanfaat. Maka bagaimana agar 300 buku itu, yang kalau aku hitung 300 lebih itu kadang selesai aku baca setahun. Kenapa? Satu buku barangkali ada yang seminggu baru selesai gitu. Kalau satu buku satu hari aja sudah hampir setahun baru selesai semua buku. Nah, mikirnya waktu itu kayak gitu. Kenapa kada buku ini kemudian kita beri manfaatnya untuk orang lain. Orang lain bisa menimba ilmu dari buku punya juga. Maka aku niatkan waktu itu, aku akan bikin satu tempat di mana buku ini aku tempatkan dan orang lain yang punya buku bisa menyumbang bukunya tempatkan di tempat itu. Dan siapapun orangnya boleh membaca. Dimulailah waktu itu proses tadi setelah berhenti di politik tadi, prosesnya untuk memberi manfaat. Tanggal aku pasti persisnya Juni atau Juli 2010 dideklarkanlah yang namanya dari Sarabakawa. Buku modalnya ada 300 buku dari pribadi, tapi ada juga sumbangan orang lain karena sekali lagi tadi kebaikan itu akan mengundang kebaikan yang lain. Tiba-tiba aja ada orang datang, orang tua datang, Firman, anak-anakku sudah jadi semua, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ini. Buku yang di rumahku yang kada lagi terpakai. Kalau memang buku ini mau dipakai dan dibaca oleh orang lain, silahkan, ini bukunya diserahkan. Waktu itu totalnya 400 atau 500 buku lah bisa dibaca oleh orang lain. Kemudian dengan berbagai dukungan dari swasta dari ini, bisa kami pasang internet waktu itu dan dibuka, boleh diakses oleh para pengakses buku. Jadi kalau orang baca buku di tempat kami waktu itu dapat voucher gratis akses internet 1 jam. Waktu itu internet masih sulit lah nyari aksesnya. Di tempat kami kalau baca satu buku, bikin resensinya, dia bikin tulisan soal buku itu, apa yang dia dapat dari buku itu cerita apa yang dia dapat, ditulis cuma 1-2 alinea, maka dia dapat voucher akses internet gratis selama 1 jam. Tapi tidak boleh untuk main game. Hanya boleh untuk hal-hal yang positif lah. Jadi googling soal materi pelajarannya di sekolah, media sosial masih boleh. Waktu itu masih tren-trennya Facebook, baru mulai Facebook, itu boleh. Nah, baru kemudian manfaat itu dirasakan oleh orang lain. Tadi ketika pertanyaanku untuk apa sih jadi anggota DPRD bermanfaat, dan ketika aku kada bisa mencapai posisi itu, maka aku menganggap bahwa masih bisa bermanfaat dengan cara yang lain, dengan cara seperti itu. Di tempat yang sama kemudian di stadion waktu itu ya, kami setting tidak hanya menjadi tempat belajar, tempat baca buku, tapi tempat belajar, saling belajar segala hal. Saling belajar yang maksud gini, ada orang yang punya keterampilan tertentu yang mau men-share kepada orang lain, tapi tidak ada punya tempat, maka kami siapkan tempat itu untuk boleh digunakan men-share pengetahuannya kepada orang lain. Ada yang zaman itu belum ini sih, masih rame-rame bikin blog. Ada yang udah bisa bikin blog, share kepada kawan yang lain tentang manfaat bikin blog. Dia mengajarkan kepada kawan yang lain bagaimana cara membuat blog dan bagaimana cara mengisi blog. Itu juga kami belajar soal daur ulang sampah. Ada yang punya pengalaman mendaur ulang sampah plastik, itu mengajarkan kepada yang lain soal bagaimana mendaur plastik. Intinya adalah community center ya. Jadi tempat orang saling belajar. Jadi selain dapat buku, juga saling belajar.
Nah, maka kemudian aku merasa menjadi orang paling bermanfaat. Meskipun manfaatnya kecil mungkin. Bagi sebagian besar orang mungkin manfaatnya kecil. Tapi aku merasa, oh ternyata ini duniaku. Dan ternyata ini manfaat yang bisa aku berikan itu menurut aku cukup banyak dengan cara kayak itu. Maka larutlah aku dari 2010 sampai 2000 berapa pemilu ya, 2009 2018 itu aktif di tempat itu, masuk ke dunia pendidikan tadi, taman bacaan, masuk ke bidang lingkungan karena memang ada tadi pelatihan lingkungan dan lain sebagainya ada di sana, masuk juga ke kebudayaan. Hanya lahirlah program-program Tabalong Ethnic Festival, lahirlah program pelatihan lingkungan yang sekarang kami punya, ekoliterasi camp, namanya pakai literasi, ekoliterasi camp. Dan aku rasa bahwa apa yang kuberikan itu akhirnya bisa menjawab keinginanku untuk bermanfaat. Dan ternyata Tuhan memberi lebih. Tuhan memberi lebih. Kendala nomor satu tadi, kendalanya aku bukan orang yang berduit. Tapi aku dapat akhirnya kendala yang kedua yang berhasil aku menjadi orang cukup terkenal lah. Memang tetap kada berduit. Karena di perkumpulan pusaka berharap dapat duit dari mana itu kan. Jadi yang pertama tetap kada terpenuhi, tapi kedua ternyata ketika kemudian panggilan takdir, macam-macam prosesnya kalau aku ceritakan mungkin esok baru kita selesai gitu. Panggilan takdirnya 2018 Firman jadi caleg lagi. Bukan jadi caleg DPRD kabupaten, tapi jadi caleg DPRD provinsi. Kendala nomor satu memang tidak teratasi. Firman tetap jadi orang yang kada berduit. Tapi kendala nomor dua, Firman tidak terkenal, itu sedikit teratasi. Lewat berbagai macam program orang kenal. Anak-anak muda yang dulu nongkrong di rumah belajar kami, yang dulu baca di rumah belajar kami, yang pernah ikut pelatihan di rumah belajar. Pelatihannya macam-macam tuh, pelatihan sablon segala macam ada di situ, yang pernah belajar di situ kenal Firman. Kemudian orang tua dari mereka yang pernah belajar di tempat kami, meskipun kada ketemu, juga akhirnya kenal Firman. Orang yang hadir di Tabalong Ethnic Festival, kemudian kenal Firman. Begitu Firman calon jadi anggota DPRD di 2000, ternyata bisa terpilih. Tapi jujur aja sebenarnya, waktu didirikan 2010, niatnya tidak ada lagi ke dunia politik, tapi karena sekali lagi barangkali takdirnya memang jadi anggota DPRD provinsi, akhirnya ada proses transisi jadi dari itu lagi dan kembali lagi ke dunia politik, padahal nggak ada hendak lagi masuk ke dunia politik. Tapi ada faktor-faktor yang tadi ku ceritakan, kenapa aku harus masuk, kenapa harus mendobrak, kenapa hendak sistem tadi sudah kuceritakan di awal itu tadi kan, maka itu kulakukan. Itulah yang sekarang mendorong kerjaku di DPR. Bahwa kerja-kerja itu kada boleh berhenti, meskipun harus terkonversi menjadi kerja-kerja formal. Kalau melihat progresku sampai sekarang kan jadi anggota DPR itu, aku tetap melakukan berbagai macam aktivitas di daerah pemilihan. Karena memang sebenarnya aktivitas itu sudah tidak bisa dipisah lagi dari aktivitas harianku. Lalu ada satu hal lagi yang barangkali juga jadi salah satu pendukung pengalaman masa lalu yang kemudian menjadi salah satu dukung luar biasa ketika aku sekarang jadi anggota DPRD. Aku pernah jadi wartawan, bahkan pernah jadi pimpinan redaksi. Sehingga kegiatanku yang sejak 2010 dimulai tadi, perkumpulan pusaka dan rumah belajarnya itu terpublikasikan dengan baik. Karena aku punya dalam tanda kutip keahlian melakukan publikasi, karena mantan wartawan dan mantan bahkan sampai kepada posisi pimpinan redaksi. Sehingga aku bisa publikasikan seluruh kegiatan gitu tadi. Lewat berbagai media, apakah media sosial milik lembaga, media sosial aktif mempublikasikan tentang aktivitas, termasuk juga berhubungan dengan teman-teman media massa, wartawan dan lain sebagainya. Sehingga seluruh kegiatanku terpublikasi, dan ini jadi resep penting sebenarnya. Mau masuk ke dunia politik atau tidak masuk ke dunia politik, mempublikasikan apa yang dilakukan itu penting. Kenapa? Agar kita dapat dukungan. Jangan takut dibilang riak. Jangan takut dibilang pencitraan. Jangan takut dibilang cari panggung. Jangan takut dibilang indah musti orang Banua. Jangan takut. Yang kita sebarkan adalah kita melakukan kebaikan dengan harapan
orang lain yang ingin melakukan kebaikan yang sama tetapi tidak punya daya 100% untuk berada di kebaikan itu bisa berkontribusi lewat kita. Apakah berkontribusi pembiayaan? Apakah hanya sekedar menyumbangkan buku yang kada lagi terpakai? Apakah hanya sekedar menyumbangkan majalah yang kada lagi terbaca dengan baik? Apakah hanya sekedar menyumbangkan satu keterampilannya yang bisa dilatihkan kepada orang lain di satu sesi aja gitu kan? Agar orang-orang baik yang ada di luar bisa datang kepada kita karena tahu kemana mengantar kebaikan ini. Jadi ria itu kan, aku pernah bertanya, kami di PKS itu kan punya mentor, punya pengajian sendiri, UPA namanya, unit pembinaan anggota, punya ustadz masing-masing. Bertanya dengan ustadzku di mentorku di situ, kayak apa sih sebenarnya mengukur ria? Aku jadi sulit mengukurnya gitu kan. Ketika aku mempublikasikan kebaikan kayak gitu, tapi kemudian dianggap ria. Apa kata ustadzku itu? Orang banyak yang salah sekarang. Ria itu dianggap sebagai dosa sosial, padahal ria itu privat. Karena ria itu ada di dalam hati kita. Niat kita sebenarnya memang ingin seperti yang di ria artinya ingin dipuji itukah? Atau justru niat kita tuh justru ingin menyebarluaskan kebaikan? Kan yang tahu niat tuh kan sulit diukur tuh. Yang bisa ngukur tuh kan kita sendiri sama Tuhan kan? Ikam mungkin barangkali kada bisa ngukur niatku kan gitu. Bukan ikam kada kawan ngukur niatku kan? Jadi bagaimana mungkin orang lain, jadi sebenarnya kada boleh orang lain menuduh si A ria, si B ria, karena dia tidak bisa membaca niat di dalam hatinya. Nah, maka salah satu resepnya publikasikan. Dan tadi ketika pertanyaannya pengaruhnya kepada dunia politik, ketika itu dipublikasikan, Firman Yusi tadi teratasi problem kedua. Dikena. Sehingga ketika pemilu banyak orang yang ngirim DM ke Instagramku, Pak Firman, ulun kada kenal secara pribadi dengan ulun kada pernah ketemu dengan sampean kada pernah kampanye ke tempat ulun, tapi ulun di Instagram berteman dengan sampean dan melihat aktivitas, maka bismillah ulun memilih sampean. Itu kukira itu dampak aja. Aku kadang memang sejak awal kadang menganggap itu sebagai hasil yang kuharapkan, tapi itu dampak daripada yang kulakukan. Oleh karena itu tadi kalau teman-teman sudah ada tadi yang inisiatif bikin rumah pustaka segala macam, teruskan itu. Kalau niat ukur sendiri aja lah, dan yakin aja ujungnya kebaikan-kebaikan itu akan datang berbentuk yang tidak bisa kita duga tapi kita harapkan. Tidak bisa kita duga itu kan maksud aku kada pernah menduga akan jadi anggota DPRD provinsi, itu sama sekali kada pernah aku duga. Sampai jadi anggota DPRD provinsi itu kada pernah diduga. Kalau jadi anggota DPRD kabupaten karena ada 3 kali caleg tuh masih inilah, masih pernah lah dalam hayalan tuh mungkin suatu saat akan jadi anggota DPR kabupaten lagi. Tapi kalau jadi anggota DPRD provinsi itu tidak pernah diduga sama sekali. Tapi kemudian Tuhan membalas 10 tahun, barangkali 11 tahun kerja aku tadi, membalas kebermanfaatan tadi. Kalau toh ini ada yang merasakan dapat manfaat gitu kan, membalasnya secara luar biasa. Mimpinya jadi anggota DPR kabupaten tapi jadinya jadi anggota DPR provinsi. Mimpinya kawan-kawan barangkali jadi apa gitu, ya jangan jadi politisi semua sih. Tapi kalau jadi politisi bagus juga gitu kan, jangan menganggap pada bagus gitu maksudku. Mimpi ya kawan-kawan apa, ya, lakukan aja. Dan yakinlah yang kita lakukan di masa lalu, meskipun barangkali saat itu kita merasakan ada bermanfaat, tapi kita akan merasakan karena manfaat. Kebaikan yang kita lakukan di masa lalu, manfaatnya akan kita rasakan suatu saat. Jadi itu tabungan aja lah, tabungan aja. Jadi kebaikan masa lalu itu meskipun disertai dengan caci maki, hinaan, cemoohan misalnya, kalau kita dapat itu, ya nikmati aja. Itu proses. Tapi yakin ya kalau kita memang yakin bahwa niat kita tuh kebermanfaatan tadi, suatu saat kita akan menerima hasilnya. Ya, hasilnya beda-beda. Firman jadi anggota DPR provinsi. Ini, pendengarannya. Pak Sidi barangkali suatu saat jadi gubernur gitu kan. Bahrul mungkin suatu saat jadi menteri. Kita kan tahu kan, Maulida suatu saat jadi ketua MPR misalnya atau jadi ketua DPR RI. Kita kan tahu apa yang akan terjadi kemudian. Tapi lakukan aja mau kebaikan. Dan tadi sekali lagi kalau ada ujungnya ini boleh jadi cobaan baru aja. Dites lagi nih Firman, dites lagi jadi anggota DPR. Kada
Kayak dulu kalau kada berubah, misalnya insya Allah ya Tuhan kan sudah kusiapkan rencana yang lebih baik lagi misalnya gitu kan. Ya tentu kita sebagai manusia itu kan berharap ke itunya. Kita kan hendak su'ul khotimah kan. Kita pasti mimpinya semuanya husnul khotimah kan. Makin ke akhir makin bagus. Artinya nang setelah ini, sebelum ini semua berakhir, itu jangan su'ul terus aja. Jangan dapat yang buruk-buruknya lah ya. Berharap dapat yang baik-baiknya. Oleh karena itu tabungan kita adalah tabungan-tabungan yang baik aja. Makanya kawan-kawan tadi mulai dari sekarang, mulai dari sejak masih jadi mahasiswa, investasi kebaikan sejak sekarang, tidak ada masalah. Sekecil apapun, kita hanya mampu berbagi 1-2 buku, tapi bagi orang lain manfaatnya luar biasa. Kita barangkali menganggapnya nilainya kecil, tapi bagi orang lain manfaatnya besar. Kan manfaat itu kan. Ketika Rasidi minjam buku, aku barangkali merasa buku itu kurang bermanfaat. Bagi Rasidi manfaatnya luar biasa besar. Ada kalau aku ukur tuh pahala yang dapat gara-gara minjami gitu. Jadi yang penting ya sudah lakukan aja. Kan ada orang, aku bingung juga sih, tapi itu dunia lah sudah. Kita baik sekalipun dunia ini belum tentu menerima gitu. Yang ada di sekitar kita belum tentu menerima. Kerjakan. Panjang jawabannya. Ada lagi kah? Giliran ke situ kah dulu? Ya kan Pak, kan sebelumnya Bapak banyak menyinggung bahwa Bapak itu penyuka buku lah beratnya. Bahkan Bapak tuh bilang Bapak itu lebih suka diberi buku daripada diberi dodol. Kalau oleh-oleh tadi. Ya ini. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, apa buku yang paling mempengaruhi hidup Bapak atau buku yang paling berkesan dalam hidup Bapak? Jadi itu yang ingin saya tanyakan Pak. Mungkin buku yang paling berkesan ya, masih masih beberapa bagian dari buku itu masih cukup ingat dengan baik gitu. Dulu dibawakan abahku bapakku itu buku yang isinya soal penemu-penemu di dunia. Jadi tapi buku itu di set bukan untuk orang dewasa. Jadi di setnya memang jalan ceritanya tuh bagus, pengarangnya itu men-setnya versi anak-anak. Dan buku itu aku kenal waktu aku masih SD. Jadi di situ aku sering cerita ke kawan-kawan soal Thomas Alva Edison misalnya, soal James Watt. Aku nemu di buku itu. Dan bagaimana kemudian seorang Thomas Alva Edison ketika dia masih sekolah misalnya dianggap sebagai anak yang bodoh ya, anak yang bodoh. Ketika dia membaca literatur bahwa gas helium itu bisa membuat balon terbang, maka Thomas Alva Edison tuh pikir, ini kalau gas helium ini diberi ke orang pun mungkin akan bisa terbang. Maka diberilah oleh Thomas Alva Edison kawannya itu gas helium, dan akibatnya kawannya masuk rumah sakit. Kawannya sehingga kemudian Thomas Alva Edison itu dianggap sebagai anak yang bandel gitu kan. Padahal itu gambaran bahwa dia punya pemikiran yang cerdas sebenarnya, tapi hanya tidak dipandu secara benar. Lalu akhirnya karena ibunya seorang guru, maka ibunya kemudian memandunya. Thomas Alva Edison dikeluarkan dari sekolah gara-gara itu, dianggap anak yang ini dikeluarkan dari sekolah, dan akhirnya itu barangkali jadi entah homeschooling pertama kah, atau Thomas Alva Edison belajar di rumah. Dia hanya menjadi penemu lampu setelah ribuan kali gagal gitu kan. Ini bukan berhasil. Nah ini salah satu buku yang menginspirasi aku. Jadi dari buku itu aku bisa simpulkan bahwa para penemu besar itu pun orang banyak yang bertaruh bahwa Thomas Alva Edison akan gagal menemukan bola lampu. Ribuan kalinya mencoba bola lampu dan gagal, tapi Thomas Alva Edison kada berhenti untuk mencoba. Nah itu satu catatan penting itu. Nah kemudian yang kedua yang paling menginspirasi dan yang paling banyak aku ceritakan dengan orang lain, itu cerita soal anak umur 9 tahun yang ingin merubah dunia. Ya anak 9 tahun tapi di Amerika, itu bukan di Indonesia. Tontonannya National Geographic gitu kan.
bacaannya National Geographic. Sering aku ceritakan di rumah belajar waktu itu. Kalau ketemu dengan kawan-kawan komunitas, sharing, aku sering sharing gitu. Dan hari ini aku ingin sharing itu juga. Jadi anak itu melihat di National Geographic bahwa dunia terancam pencemaran lingkungan dan perang. Dia pikir, ini harus selesai. Saya tidak ingin nanti hidup di zaman peperangan. Saya ingin hidup di zaman damai, lingkungan yang baik. Harus ada yang merubah. Siapa presiden? Makanya ngirim surat ke presiden. Itu zaman Presiden Ronald Reagan. Buat kamu akhir zaman presiden. Kirim surat pada Ronald Reagan. Minta agar presiden mengambil tindakan terhadap kerusakan lingkungan dan peperangan ini tadi. Anda sebagai orang terkuat di dunia harus mengambil tindakan. Dikirim surat. 2-3 bulan tidak dibalas, berbulan-bulan tidak dibalas. Suatu saatnya jalan-jalan dengan abahnya ke kota melihat baliho yang besar. Oh, komen anak kecil. Wah, ajarnya. Saya tahu kenapa presiden tidak membalas surat. Presiden itu umurnya tua. Tulisan saya kecil-kecil. Presiden mungkin tidak bisa membaca tulisan saya yang kecil-kecil. Andainya tulisan saya sebesar baliho itu, mungkin presiden bisa membaca. Pikiran anak kecil ini. Cuma bapaknya rupanya termasuk orang yang gini juga. Bapaknya tadi begitu mendengar anaknya bergagasan kayak itu, jadi muncul inspirasi juga. Datang ke perusahaan-perusahaan billboard baliho itu kan biasanya kan ada yang tulisannya available itu. Artinya masih kosong kan. Yang Anda masang iklan di situ boleh. Jadi diusulkan oleh abahnya bagaimana kalau yang kosong itu daripada kosong ada surat anaknya itu. Walaupun di sampingnya masih tulis available. Cuma daripada kosong sama sekali. Tulislah dan benar akhirnya. 1 atau 2 tahun kemudian akhirnya suratnya dibalas. Datang wakil Gedung Putih ke rumahnya tapi kada diheraninya oleh si anak tadi. Si anak tadi main boneka. Begitu datang wakil Gedung Putih, ringkas cerita, begitu dibukakan pintunya masih asik main boneka. Sampaikan sama wakil Gedung Putih, ini ada apa namanya? Ada surat balasan dari Presiden Amerika untuk Anda. Ya cukupnya letakkan di atas meja. Bukan karenanya sombong. Akhirnya marah si wakil Gedung Putih tadi. Secara resmi ditugaskan oleh presiden, tapi diabaikan oleh anak-anak. Kan banget mana, tepak kalahnya aja orang Banjar kan. Jadi, ini wakil resmi Presiden Amerika Serikat diminta menyampaikan surat ini kepada Anda. Dan saya tidak senang ketika Anda mengabaikan saya. Makanya berhenti main boneka dan dia kemudian menjawab, Bapak yang terhormat, sekarang saya tahu bahwa tidak semua tindakan besar bisa dilakukan oleh seorang presiden. Maka saya memulainya dari tindakan kecil. Apa yang dilakukan anak umur mungkin 10 atau 11 tahun waktu itu kan? Dia memulai mengajak kawan-kawannya mendaur ulang sampah plastik untuk mengatasi problem lingkungan. Dan setelah 1 tahun tidak dijawab oleh presiden suratnya, dia berhasil mengajak anak-anak di kotanya dalam jumlah lebih daripada 1.000 anak untuk melakukan hal yang sama. Artinya apa? Yang ingin disampaikan dari aku sangat terinspirasi dengan cerita itu. Artinya apa? Kita jangan mimpi melakukan hal besar. Dan kita jangan mendorong orang lain melakukan hal yang besar. Kita lakukan yang bisa kita lakukan meskipun kecil. Sekecil apapun. Tadi anak umur 10-11 tahun bawahi kawanannya sekomplek untuk mendaur ulang sampah plastik dan akhirnya bisa menggerakkan ribuan anak di satu kota. Udah. Akhirnya kan bisa ribuan orang. Padahal mungkin awalnya hanya kawan-kawan permainan gitu. Nah ini juga harus menginspirasi kita. Bahwa kita kadang-kadang salah langkah. Karena kalau disambar salah juga. Gitu. Tidak tepat melakukan langkah itu. Kita hendak dorong orang lain melakukan hal besar. Karena kita anggap hanya orang lain dan orang-orang besar yang bisa melakukan sesuatu. Aku sering juga tuh dianui orang. Nyaman, nah situ sudah besar. Aku udah melihat. Waktu ku cerita soal kecilnya perjuanganku gitu. Nah maka ini barangkali yang mudah-mudahan juga menginspirasi semua kita. Tadi ada Thomas Alva Edison yang mencoba ribuan kali baru berhasil. Ada kemudian anak aku lupa namanya di kota mana di Amerika itu yang kemudian mengambil tindakan sendiri dengan kemampuannya meskipun awalnya barangkali kecil tapi akhirnya dampaknya besar. Makanya di perkumpulan pusaka di Ekoliterasi Camp itu salah satu tagline-nya adalah apa? Little action, big difference. Lakukan aksi kecil, tapi aksi kecil yang bisa melakukan perubahan yang besar. Dua itu yang kukira sangat menginspirasi aku. Yang satu dari buku,
Thomas Alva Edison dari buku. Yang kedua ini dari cerita orang. Apa itu namanya yang disabilitas yang berkursi roda tapi jadi direktur General Electric Asia, orang Indonesia disabilitas karena dia kedua kakinya lumpuh waktu masih SMA, tapi jadi General Manager kawasan Asia untuk General. Aku pernah ketemu di UI dan dia cerita soal yang tadi, yang anak di Amerika yang umur 9-10 tahun tadi yang melakukan perubahan besar karena ia merasa ada harus membebankan perubahan besar itu kepada orang besar. Nah, orang kecil, kecilnya tidak hanya kecil inilah, kecil umur, kecil ini, tapi ternyata bisa melakukan sesuatu. Maka kalau kawan-kawan, meskipun aku kada dalam mempelajari apa itu rumah pustaka punya kawan-kawan itu, sekecil apapun kawan-kawan menganggap inisiatif itu, memulai dari hal yang sekecil apapun, intinya mulai. Dan kawan-kawan sudah melakukan. Jadi, jangan berharap memanennya sekarang. Kalau sekarang belum, kukira panennya sih sudah pasti. Ada manfaat yang pasti dirasakan meskipun ini. Tapi makin banyak yang kita lakukan. Nah, dua cerita itu yang menginspirasi aku dan sering kubagikan kepada kawan-kawan. Tapi kalau secara tokoh aku keda, misalnya Thomas Alva Edison idolanya Anda. Tapi kalau dari apa yang menginspirasi aku, dua cerita itu yang menginspirasi. Oke. Sebenarnya menarik kalau kita lanjutkan gitu kan. Tapi kita sudah menggunakan waktu lebih daripada 1,5 jam dan ini sepertinya rekor terlama ya. Terlama karena sebelumnya belum ada tamu ngopi yang sampai 1,5 jam. Biasanya kita batasi sampai 1 jam, 1 jam 10 menit. Kalau kali ini kayaknya lebih daripada 1. Dan kalau memang masih ada yang hendak kita diskusikan suatu saat, artinya ini part 1, part 2-nya nanti kita atur lain waktu. Part 2-nya dan kukira karena kondisional juga tadi sudah aku ceritakan secara off air gitu kan. Kondisional lagi fisik lagi agak ini hingga kesannya kita ini agak serius-serius amat nih, terlalu serius kayaknya di diskusi kita ini. Mungkin nanti kita bisa diskusikan. Aku sebenarnya tertarik benar untuk mendalami apa yang dilakukan kawan-kawan di rumah pustaka. Sehingga aku barangkali nanti minta waktu secara khusus. Kita secara khusus membedah. Berbalik aku yang akan membedah rumah pustaka dan mudah-mudahan aku punya bisa bertitip ide kalau memang kan tadi titip ide itu bagian dari melakukan sesuatu juga gitu kan. Apakah bertitip ide karena untuk kawan-kawan di rumah pustaka sehingga kawan-kawan di rumah pustaka juga, karena aku yakin setiap gagasan dari kawan-kawan yang kayak itu pasti gagasan-gagasan yang bermanfaat untuk orang sekitar kita lah. Ingat sekali lagi aku jangan coba-coba ukur bahwa aku ini kecil bener sehingga kemudian kita jadi orang yang kada percaya diri. Jadi sekecil apapun gagasan kita, sekecil apapun yang kita lakukan, sekecil apapun manfaat yang bisa kita berikan untuk sekitar kita. Nabi tidak menyebut besarnya manfaat di dalam hadis itu kan. Di dalam hadis itu Nabi hanya menyebut sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Dia tidak bilang manfaat bagi manusia satu negara. Dia tidak bilang manfaat manusia satu kabupaten. Bermanfaat bagi manusia yang lain. Artinya kan cukup bermanfaat untuk satu orang sekalipun, dia sudah jadi sebaik-baiknya manusia. Oleh karena itu jangan ukur kebaikan yang kita lakukan itu sebesar apa manfaatnya. Yang penting lakukan kebaikan aja. Wah, ini catatan pentingnya di akhir tadi. Jadi gue kira sampai di sini dulu segmen kita hari ini. Sekali lagi bagi kawan-kawan yang menyaksikan segmen ini boleh nanti mendaftar untuk menjadi tamu di lain kesempatan. Silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini atau melalui media sosial saya juga yang tertera di bawah ini. Jangan lupa like, komen, share. Jangan lupa like, subscribe. Komen sih yang penting ya. Subscribe juga tidak kalah penting gitu kan. Komenlah di segmen ini, beri masukan di segmen ini. Mudah-mudahan ada hal-hal yang bisa dipetik dari diskusi kita, dari diskusi kami. Nah, suatu saat mungkin bagian dari teman-teman yang akan menginspirasi mereka yang menyaksikan segmen ini. Sekali lagi ya, subscribe, like, share, dan komen.
agar kanal ini terus berkembang dan jadilah tamu agar kanal ini bisa dilanjutkan. Karena kalau udah ada tamunya lagi, kanal ini tentu berhenti dong. Jadi jadilah tamu di sini supaya kanal ini. Dan aku berharap ini ada part 2-nya. Part 2 dari pertemuan yang ini agar kita bisa bahas lebih dalam soal rumah pustaka. Kayaknya hari ini lebih banyak aku yang dibedah. Jadi kayaknya kita akan lebih bedah rumah pustaka itu apa dan bagaimana, karena siapa tahu dari yang menyaksikan kanal ini ada yang tertarik untuk berkontribusi menjadi bagian dari gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan. Karena sekali lagi kebaikan yang dipublikasikan insya Allah akan mengundang orang-orang baik lain untuk membersamai kita semua. Kira itu dulu, salah hilap mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.